rekan-rekan semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berkumpul di acara webinar dengan tema kelola acara sekolah di masa new normal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, yaitu yang pertama Ibu Dr. Hajah Haji Sarni MPD, selaku pengawas sekolah dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1, Jakarta Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kedua, narasumber dari Ngampus, yaitu Bapak Muhammad Ainuroni, selaku CEO dari PT Ngampus Pintar Sejahtera. Saya bersyukur sekali hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan materi, mendengarkan sharing ya, pengalaman dari kedua narasumber, dan saya berharap kita semua bisa mengambil ilmu, bisa mengambil pengalaman-pengalaman beliau, sehingga nanti kita bisa mengelola acara-acara di sekolah kita sesuai dengan masa new normal ini. Ya. Dari saya cukup sekian sambutannya, tanpa panjang waktu lagi, saya persilakan kepada Pak Silvester Dinandi Permana untuk memandu acara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Yadara Puloh Eskom Mkom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan CV singkat dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. Hajah Haji Sarni, LS MPD. Beliau memulai karir di tahun 82, jadi guru SMP, lalu 2013 menjadi kepala sekolah, lalu 2008 menjadi Widyarsa Diklat CPN, 2008 juga menjadi dosen, dan menjadi narasumber di berbagai pelatihan dan diklat se-Indonesia. Dan 2014, beliau menjadi Dewan Pengawas Sekolah. Tanpa berlangsung lama-lama, kita akan undang Ibu Dr. Hajah Haji Sarni, LS MPD. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kaprodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin pada webinar hari ini. Dan tak lupa kepada adik-adik SMA SMK yang hadir, yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pagi ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul untuk menuntut ilmu juga dan berbagi pengalaman juga. Ya, dalam keadaan sehat. Nah, kita mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih atas kepada pihak panitia yang ada di Trilogi telah memberikan kesempatan waktu untuk menyampaikan materi yang ada webinar ini dengan tema kelola acara sekolah di masa new normal. Yang perlu kita ketahui dari terutama dari arahan Dinas Pendidikan DKI bahwa di Indonesia ini terutama di DKI Jakarta mulai bulan Maret, pertengahan bulan Maret itu karena kita dapat diserang oleh pandemi COVID-19, ya sepertinya itu membawa berkah juga kepada pendidikan. Kenapa saya katakan
Di antaranya salah satu program dari Mas Menteri Pendidikan kita adalah meningkatkan IT. Dengan adanya COVID-19 ini, ya alhamdulillah juga terutama para pendidik tahu banyak sedikitnya bisa mempraktekkan bekerja dengan daring. Nah, di antara arahan Dinas Pendidikan yaitu oleh Kadis atau Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yaitu Ibu Nahdiana, mengatakan pertama, untuk aktivitas belajar sebelum kondisi aman, maka pembelajaran tetap dilakukan dari rumah. Nah, selama COVID-19 ini, siswa belajar di rumah, guru memberikan pelajaran di rumah, kepala sekolah mengatur tugasnya, tugas sekolah di rumah, dan termasuk juga pengawas memantau tugas-tugasnya dari rumah. Alhamdulillah, apa yang telah dikatakan oleh Ibu Kepala Dinas bisa dilaksanakan. Yang kedua, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan belajar di rumah dengan menggunakan pembelajaran daring. Nah, kita juga harus mengikuti peraturan-peraturan pemerintah karena ini adalah kita dapat masalah ini di Indonesia. Tentu di sini kita tahu juga dengan aturan-aturan. Nah, salah satunya untuk menjaring peningkatan pendidikan di Indonesia ini pada umumnya di DKI Jakarta belajar dengan cara daring. Yang ketiga, dalam menghadapi new normal dalam proses persiapan pada pembelajaran protokol kesehatan. Nah, di sini juga alhamdulillah mudah-mudahan berakhir juga dengan cepat belajar daring ini, walaupun nanti ke depan itu program-program lebih bagus lagi dengan adanya program dari sekarang, tidak hanya belajar di rumah saja, di sekolah saja, tapi ini juga kita manfaatkan daring yang telah terlaksana selama COVID-19 ini. Nah, kegiatan yang dikelola di sekolah itu ada kegiatan akademik dan ada kegiatan non-akademik. Kegiatan akademik itu diantaranya kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar itu KBM dengan menggunakan daring. Kemudian juga kegiatan bimbingan konseling. Nah, kegiatan belajar dan mengajar KBM itu pertama tugas dari guru itu supaya apa yang ditargetkan terakhir itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah persiapan yang diawali dengan penjadwalan. Yang kedua pelaksanaannya. Yang ketiga nanti evaluasi dan tindak lanjutnya. Maka setiap hari guru membuat jadwal tugas yang akan diberikan kepada siswa. Nah, itu terutama adalah program dari kepala sekolah. Di KBM ini penjadwalan pertemuan yang karena itu adalah daring, berbagai macam metode yang perlu digunakan oleh guru. Terutama ada yang menggunakan misalnya Google Classroom, WA Group, Zoom Meeting, Atmodo, dan lain sebagainya. Banyak lagi metode-metode atau media pembelajaran yang dibutuhkan pada saat sekarang yang berhubungan dengan daring. Berikutnya, materi guru menyiapkan juga video rekaman dari materi yang disampaikan. Bisa menggunakan PowerPoint. Nah, dengan adanya video itu membuat siswa lebih bersemangat untuk mengikuti materi pembelajaran. Tidak hanya memberikan tugas saja, tapi saintifiknya ada prosesnya.
Jadi ada tatap muka juga guru itu dengan siswa, tidak hanya menyampaikan video saja, suatu-suatu seperti ini. Yang menggunakan misalnya Zoom meeting, bisa bertemu dengan siswa, bisa bertemu dengan gurunya, apa yang akan disampaikan itu bisa juga tugas-tugas terlaksana dengan baik. Kemudian juga materi yang dikirim ke siswa melalui juga Classroom, WA, dan juga misalnya Google Meet, dan lain sebagainya. Ini yang penting sekali, media-media yang lebih banyak itu memotivasi siswa untuk belajar. Kenapa demikian? Karena siswa itu tidak diamati langsung oleh guru. Paling di rumah itu adalah diperhatikan oleh orang tua. Nah, orang tua itu ada juga yang ada perhatian, ada yang tidak. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan di situ akan muncul juga. Nah, inilah yang perlu diatasi untuk belajar HL atau home learning. Nah, pemberian tugas pada siswa itu guru menyiapkan jadwal pengerjaan tugas melalui Google. Nah, jadi supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, jadi tugas-tugas itu di-drop lah dengan WA, juga Google Classroom, dan juga guru menyampaikan tugas dari setiap pertemuan ke siswa melalui Google Classroom dan grup WA dan lain sebagainya. Siswa mengerjakan tugas dan mengumpulkan ke guru. Nah, di sini tentu ada masalah juga. Apa permasalahan yang muncul? Kadang-kadang siswa nggak tepat waktu mengerjakan. Dan juga guru bersamaan juga tugas-tugas yang diberikan. Nah, jadi di sini pernah saya juga memberikan pengarahan kepada guru dan kepala sekolah juga bagaimana mengatasinya. Beri jadwal waktunya. Ya, dari pagi misalnya bisa sampai malam pukul berapa, nanti dikunci. Kenapa? Supaya siswa-siswi itu nggak malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga proses belajar mengajar itu bisa lancar. Guru memberikan nilai dari tugas siswa yang sudah dikumpulkan. Nah, jadi di sini perlu dievaluasi dan dinilai tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Kalau tidak, nanti tidak bisa untuk menganalisisnya apa berhasil dan tidak. Sampai di mana keberhasilannya itu. Nah, ini perlu juga kita analisis. Nah, untuk membantu permasalahan di lapangan di dalam KBM, itu perlunya ada kegiatan bimbingan konseling. Nah, guru BK itu berperan aktif sekali, terutama membuat jadwal bimbingan konseling. Jadwal tersebut disampaikan kepada wali kelas melalui Google Classroom atau grup WA. Kenapa? Karena siswa guru pasti ada yang bermasalah menyampaikan materinya, terutama ada siswa juga yang nggak hadir, ada juga siswa nggak mengerjakan tugas. Nah, kalau untuk penyambung tangan dari guru yang bermasalah itu bisa juga melalui guru BK. Wali kelas bisa menginformasikan kepada siswa-siswi sehingga permasalahan itu solusinya bisa terpecahkan. Siswa yang ingin membimbing akan membuat janji terlebih dahulu dengan guru BK. Jadi ada jadwalnya juga, karena guru BK itu ada sekian kelas, dia mengelola, tentu perlu dia membuat jadwal supaya semuanya bisa teratasi. Nah, di sini untuk memudahkan komunikasinya, itu bimbingannya bisa melalui WA, SMS, telepon, dan lain sebagainya. Kegiatan yang pertama tadi itu adalah kegiatan akademik. Sekarang kegiatan non-akademik. Di sekolah itu harus berjalan kegiatan akademik dan non-akademik. Terutama di dalam kegiatan non-akademik itu adalah kegiatan ekstrakurikuler.
Berikutnya kegiatan kelas meeting. Kegiatan penerimaan peserta didik baru. Kegiatan ekstrakurikuler ini belajar siswa belajar di rumah, tidak semua kegiatan eskul bisa diselenggarakan. Contohnya tidak bisa basket, futsal, paskibra, olahraga. Yang bisa itu bisa misalnya pramuka, rohis, PMR, bahasa. Dan katakan di sini ya seperti dengan bahasa atau rohis, gurunya bisa mengadakan lomba kaligrafi. Nah, bisa itu anak bekerja sendiri, nanti dibuat dikirim ke gurunya. Kemudian lomba bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Misalnya dengan mengadakan berbagai lomba, misalnya dengan membuat puisi, baca puisi, cerpen, buat cerita, dan berpidato, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi yang jelas kegiatan eskul itu di sekolah bisa berjalan walaupun tidak maksimal. Pengurus pembina eskul itu membuat jadwal pertemuan melalui grup WA juga. Jadi berbagai macam metode atau media yang harus digunakan selama daring ini sehingga tugas-tugas dalam pendidikan itu berjalan dengan baik dan juga terlaksana. Kegiatan ekstrakurikuler itu diantaranya materi pertemuan disampaikan dalam bentuk video, tutorial, dan tanya jawab bisa melalui chat langsung. Nah, jadi itu memudahkan bagi siswa untuk mendapatkan materi apa yang akan disampaikan oleh guru yang pelatihnya atau guru yang bersangkutan. Nah, dengan melalui video itu memudahkan sekali bagi siswa di-share. Jadi siswa bisa juga latihan, bisa juga dia ikut lomba, dan bisa juga mengikuti apa yang dia lakukan kegiatan-kegiatan sekolah. Kegiatan kelas meeting itu bagus sekali ya. Biasanya itu setelah semester itu diadakan kelas meeting. Bisa diselenggarakan hanya untuk yang bersifat daring seperti lomba menulis, lomba membuat poster, lomba membuat video atau karya kreatif seperti mading itu tadi buat poster tadi ya. Nah, inilah diantaranya kalau kita mengadakan kelas meeting, kita harus memilih terlebih dahulu lomba-lomba apa yang harus kita lakukan sesuai bisa daring, bisa juga kita laksanakan. Karena memang tidak semua lomba yang bisa kita lakukan. Nah, panitia menetapkan jenis lomba dan timeline-nya. Jadi dengan adanya timeline-nya itu lomba kita lakukan, apa jenis-jenisnya bisa terlaksana. Dan juga di sini penilaian melalui daring dengan melibatkan ahli. Dalam hal ini bisa bekerja sama dengan universitas, ya, seperti misalnya Universitas Trilogi. Nah, itu bisa kita manfaatkan Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Kalau saya lihat ini ada dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dari bawah sampai tingkat atas ya. Nah, ini bisa bekerja sama itu merekrut dari bakat siswa yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kerjasama dengan universitas sehingga nanti bisa di lomba kegiatan ekstrakurikuler, utamanya jadwal kita buat untuk kelas meeting itu bisa terlaksana kerjasama dengan pihak lain atau masyarakat. Itu dengan universitas ini bagus sekali karena mereka sudah menyiapkan juga dananya, tinggal kita mendaftar sekolah untuk ikut kerjasama dengan universitas ini, sehingga nanti bakat dari putra-putri kita di sekolah bisa tersalurkan. Karena kalau di sekolah itu memang dana itu terbatas ya, bantuan-bantuan dari pemerintah itu terbatas. Nah, inilah perlunya kerjasama
dengan dengan organisasi lain. Nah, ini salah satu juga penilaian sekolah. Ini yang Bapak Ibu guru yang hadir ini bisa juga ada aja untungnya mengikuti webinar hari ini untuk menambah juga wawasan, menambah juga kenalan, menambah juga ilmu pengetahuan kita, dan saling juga sharing. Ke depan Bapak dan Ibu saya tekankan juga karena untuk perubahan ke depan, apalagi ban untuk akreditasi nasional itu akan membuat jadwal perubahan akreditasi. Salah satunya ini adalah kerjasama dengan pihak lain, itu ada penilaiannya juga. Nah, ini nanti akan untuk perubahan paradigma baru ke depan, itu untuk kesuksesan siswa itu adalah di tangan guru. Nah, guru misalnya selama ini kita takut dengan IT, mungkin saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang belajar dan belajar. Sekarang juga terasah dengan tiba-tiba kita belajar ada HL atau home learning. Nah, sehingga apa ilmu Bapak selama ini yang tersimpan sekarang sudah bisa dikembangkan. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang hadir, kita bertukar pengalaman juga ini. Nah, karena saya itu adalah juga tugasnya ke pengawasan, di lapangan itu banyak juga guru yang belum bisa IT. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa juga kita kembangkan kerjasamanya. Nah, dengan pelatihan-pelatihan, tentu dengan tangan terbuka juga Universitas Trilogi membuka jalur pelatihan untuk para Bapak dan Ibu nanti. Nah, seperti tugas dari guru itu nanti, bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru, di sini pendaftaran peserta didik baru itu bisa menggunakan Google Form ya. Kalau misalnya ada dari saudara-saudara dari SMA, SMK yang hadir juga, adik-adik yang mau melanjutkan perkuliahannya, nah salah satunya di sekolah di universitas ini pendaftar peserta didiknya baru bisa menggunakan Google Form. Kemudian pelaksanaannya wawancara bisa melalui call via WA dengan catatan sudah diumumkan dan dijadwalkan. Jadi Bapak dan Ibu, nanti juga pengumuman peserta didik baru yang lulus diterima bisa melalui email atau dikirim file PDF melalui WA. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita mengucapkan saya mengucapkan terima kasih sekali nih kepada pihak Universitas Trilogi sudah membuka peluang peluang ke depan untuk membuka mata dari sekolah-sekolah baik itu dari TK sampai SMA SMK untuk membuka peluang kerjasama Bapak dan Ibu. Tidak ada, yaitu adalah free. Kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu adalah free, yang nanti biayanya adalah ditanggung oleh Universitas Trilogi. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti buatlah skedulnya, jadwal-jadwalnya di kelas untuk kelas meeting, untuk pelatihan guru juga. Nah, kita gunakan IT dari sini. Karena saya tahu sekali ya, Kaprodinya ini adalah dari mantan UI. Nah, ini adalah mahasiswa yang dapat beasiswa juga. Nah, dulu bahwa beliau ini adalah diambil oleh Universitas Indonesia mengajar di sana. Ternyata Trilogi membutuhkan juga di sini. Nah, masih muda tapi kerja kerasnya. Nah, nggak salah lagi untuk salah satunya IT di bidang IT di Trilogi ini bisa untuk cepat berkembangnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ada putra putrinya dan adik-adik yang hadir, ya tidak salahnya bisa juga nanti kuliah di sini. Ini salah satu peluang karena di sini yang menggolanya adalah anak-anak muda yang semangatnya benar-benar untuk prestasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, marilah
kita juga mengembangkan prestasi-prestasi kita kreatif dan inovatif. Ke depan itu persaingan sangat banyak. Nah, bagaimana peluang-peluangan ini kita bisa melakukannya sehingga di melakukan tugas kita itu menyenangkan dan juga prestasi-prestasi sekolah bisa naik. Itu diantaranya Bapak dan Ibu harus kita lakukan semua. Nah, itu adalah penilaiannya itu Bapak dan Ibu nanti itu ke sekolah itu penilaian angka kredit akreditasi sekolah sangat bagus sekali bahwa Universitas Trilogi ini mengadakan webinar seperti ini. Nah, dari pengalaman saya juga selama COVID ini memantau para Bapak Ibu guru ke sekolah, itu ada guru yang sukses karena saya menulis praktis menciptakan best practice selama lebih kurang 3 bulan ini sudah selesai dan juga sudah saya paparkan makalahnya di tingkat nasional di depan semua para pengawas. Nah, Bapak dan Ibu, hasilnya setelah saya evaluasi, ini kita berbagi pengalaman, terlihat juga bahwa guru yang banyak menggunakan media dan kolaborasi dalam memberi materi, ini siswa yang menerimanya ini sangat semangat, kemudian juga motivasinya tinggi, sehingga nilainya juga bagus. Dan inilah perlu kita juga melakukannya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, karena ini adalah kita di lingkungan pendidikan. Nah, ke depan ini perlu kita membaca situasi, tidak hanya begitu saja setelah kita harus berkembang. Apalagi guru yang masih muda, yang itu apapun dimanapun kita jangan segan-segan, jangan malu untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena kita nggak tahu, kita belajar, nah di sini kita bisa. Karena kalau kita bisa juga men-sharing dan memberikan kepada orang lain. Nah, inilah amal ibadah dunia akhirat. Nah, bahwa Bapak Ibu guru itu amal ibadahnya setiap harinya itu ada tidak di dunia saja, tetapi juga ke akhirat. Itu ada tabungan-tabungannya dari akhirat nantinya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saya bercerita sedikit dari hasil pengalaman saya mengadakan penelitian juga membuat best practice dari proses sampai hasil. Nah, banyak yang saya temukan bahwa ada guru memberikan materi itu hanya melalui WA semata. Tidak ada kombinasi. Sehingga siswa membosankan. Sehingga dia membosankan di waktu gurunya masuk lagi memberikan jadwal, siswanya menghilang, sehingga tugas tidak diberikan. Nah, ini memberatkan juga tugas dari konseling, kata guru BK. Nah, inilah yang saya temukan juga di lapangan, di waktu saya menganalisis, mengevaluasi, karena semua guru di binaan saya itu ada 311 orang, saya analisis satu persatu Bapak dan Ibu, ternyata guru yang bervariasi dalam memberikan materi itu dengan berbagai media tidak cukup 50%, hanya 46%. Dikemanakan yang sisanya? Nah, inilah Bapak Ibu perlu kita berkacamata ke depan. Bagaimana mensukseskan anak bangsa ini? Terutama kita bertugas di tempat tugas kita, tentu kita tidak hanya bertugas saja, perlunya juga kita memperhitungkan prestasi, baik prestasi mandiri maupun prestasi untuk sekolah. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama berjuang menambah ilmu pengetahuan kita. Selama ini kita takut dengan IT, takut dengan daring, sekarang sudah di depan mata kita. Kita tidak bisa mengelak lagi. Nah, sesuai dengan apa program dari Mas Menteri Pendidikan, inilah terutama yang akan dia majukan, terutama hubungan dengan IT. Dengan IT ini Bapak dan Ibu, kita berproses bekerja lebih cepat.
Lebih cepatnya kenapa? Kalau Bapak Ibu sekarang misalnya ibu-ibu, Bapak Ibu guru bekerja di rumah sambil masak, sambil mendengarkan, sambil memberikan tugas kepada siswa. Nah, jadi itu bisa kita lakukan. Tidak membutuhkan tenaga yang banyak, dana juga pengeluaran. Biasanya kita ke sekolah memerlukan kendaraan, memerlukan dana. Nah, sekarang kita di rumah semuanya bisa terhandle. Jadi Bapak dan Ibu, inilah saatnya kita harus banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti diklat-diklat. Apapun diklatnya Bapak dan Ibu ikuti, pasti ilmunya bertambah banyak sedikitnya. Tinggal hanya buka HP, buka laptop, nah semuanya itu bisa kita lakukan. Nah kita dapat ilmunya. Nah, makanya Bapak dan Ibu kita berbagi dan sharing, saya sudah menyelesaikan best practice, satu best practice, sudah sampai membuat makalahnya, sampai juga sudah menayangkan ke tingkat nasional. Nah, inilah perlu kita lakukan Bapak dan Ibu, apapun yang kita kerjakan, tidak hanya bekerja, kita juga mempunyai target. Targetnya apa, dan kita buat jadwalnya, targetnya, nah hasilnya bagaimana. Nah inilah yang diperlukan ke depan Bapak dan Ibu untuk para pendidik. Karena kesuksesan itu adalah di tangan para pendidik, di tangan Bapak dan Ibu. Setelah saya mengikuti pelatihan kemarin tentang akreditasi itu nanti tidak selama 5 tahun dinilai, tetapi 2 tahun sudah penilaian lagi. Ada juga nanti sekolah tidak dinilai, hanya ban itu hanya dapat info dari masyarakat. Nah, ada juga nanti sekolah itu bisa karena sekolahnya tidak meningkat, bisa juga nanti itu lama-lama sekolahnya mati. Nah, itu Bapak dan Ibu perlu dicermatin sekarang. Apalagi pendidik-pendidik yang muda, sedangkan kita yang sudah yang tua, nah masih juga ingin bekerja lebih bagus, ingin berprestasi, jadwalkan. Jadi selama 3 bulan ini Bapak dan Ibu bekerja, apa hasilnya? Bagaimana hasil yang diperoleh oleh siswa? Bagaimana kita menyampaikannya itu apakah sudah tuntas atau belum? Nah ini perlu juga kita gali. Kalau kita tidak pernah meneliti Bapak dan Ibu, kita tidak tahu di mana kelebihan, di mana kekurangan kita. Kalau kita banyak sering menulis, di sini terlihat, oh kekurangan saya di sini, oh saya harus melakukan ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tadinya Bapak Ibu adalah kita take and give. Tadinya kita menerima saja, sekarang kita memberi. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu di dalam ilmu pendidikan ini perlu kita lakukan. Kenapa? Karena tadi kesuksesan para siswa, kesuksesan anak didik kita ada di tangan guru. Ke depan tidak hanya melihat kelulusan saja, tapi dibahas juga outcome-nya. Outcome-nya dan nanti anak-anak itu tidak ada sekedar lulus. Setelah dia lulus, apa bisa nggak diterima di sekolah yang bagus? Nah, itulah hasilnya Bapak dan Ibu. Pada para guru yang hadir hari ini, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya semangat juga, karena juga kita adalah satu level pendidikan, karena saya juga memantau tugas itu ke sekolah, karena tugas pengawas itu tugasnya adalah datangnya dari guru, itulah datang dari kepala sekolah, dari siswa itu yang diolah. Nah, kita tidak hanya sekedar bekerja, tapi kita juga harus peningkatan prestasi-prestasi kita. Nah, inilah caranya. Salah satu Bapak dan Ibu sudah hadir di webinar ini. Nah, banyak kurangnya, banyak sedikitnya, tentu ada juga hal-hal yang positif yang kita bawa nanti ke sekolah kita masing-masing untuk peningkatan ilmu pengetahuan kita, apalagi penggunaan dengan daring. Nah, untuk seterusnya nanti, kalau Bapak Ibu masih kurang, nah inilah mari kita buka pelatihan. Saya juga pengurus tim APSI di tingkat nasional, itu juga pelatihan dan pemberdayaan ya, pemberdayaan manusia. Nah, baik Bapak dan Ibu, nanti Bapak Ibu bisa juga kita kerjasama. Nanti bisa Bapak Ibu hubungin saya. Nah, nanti kita kerjasama dengan Trilogi, nanti bisa saya akan memberi izin supaya Bapak Ibu nanti tinggal hadir
kemudian juga tidak mengeluarkan biaya, dan anak didiknya juga ikut lomba begitu, malahan itu nanti dapat juga ada jurinya, diberi bayaran transfer jurinya, dan juga dapat sertifikatnya, dan juga dapat hadiah-hadiahnya. Kan baik banget itu Bapak dan Ibu. Belum tentu universitas yang lain yang bisa memberikan peluang seperti ini. Jadi marilah kita kejar Bapak dan Ibu di saat-saat kita sehat ini. Ya kalau yang hadir di sini orang-orang yang sehat. Kalau nggak sehat, nggak mungkin dia bisa hadir. Nah itulah suatu kita mensyukuri nikmat Allah ya. Ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa, tadi saya nggak kenal dengan Bapak dan Ibu, sekarang bisa kenal. Nah, itulah yang perlu kita siasati bagaimana ke depan pendidikan, terutama pendidikan yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini. Karena kita adalah tinggal di DKI. Nah, apalagi kepala dinas kita antusias sekali dengan pendidikan, karena itu adalah teman juga bagi saya, karena dia dari guru, dari kepala sekolah, dulu sama-sama menjawab saya sama kepala sekolah, kemudian dia juga sekarang kepala dinas, dia konsen sekali dengan pendidikan, menguasai tentang pendidikan ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya menghimbau juga sharing dan pengalaman di sini, semoga ke depan sekolah kita mulai rubah paradigmanya. Inilah itulah kita sebut dengan new normal. Depan itu dengan adanya manfaat 3 bulan kita belajar, lebih kurang 3 bulan belajar di rumah saja, sampai di sekolah nanti bisa kita variasikan. Bertatap muka di sekolah, juga dengan bertatap muka dengan daring, dengan melakukan pembelajaran kita dengan putra-putri, siswa-siswi, dan peserta didik kita. Baiklah Bapak dan Ibu. Bu, maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. Nah, kesempatan yang baik ini Bapak dan Ibu jangan dilewatkan. Ini saya mempromosikan juga ya, karena mau saya mempromosikan untuk Universitas Trilogi. Sana di sini juga lah letaknya tugas-tugas kita ke depan itu yang kita lakukan dengan daring. Nah ini klub yaitu IT, yaitu teknik informatika. Nah, di sini Bapak dan Ibu saja akan bermunculan model-model pembelajaran yang di daring nanti yang kita akan lakukan bersama dengan Trilogi ini. Nah, Bapak dan Ibu jangan segan-segan kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti tidak bisa langsung juga, nanti bisa juga melalui saya, karena saya ingin kerjasama dengan Universitas Trilogi ini, karena saya mengelola organisasi APSI, itu adalah pengawas se-DKI dan juga pengawas se-Indonesia. Nah, baik Bapak dan Ibu, inilah peluang-peluang kita jangan dilewatkan. Karena belum tentu kita dapat di tempat yang lain. Nah, ini sudah terima kasih sekali, ini Universitas Trilogi sudah membuka peluang ke sekolah-sekolah. Nah, saya senang sekali karena saya sekarang lagi mencari peluang itu. Sekarang sudah ada di depan mata. Nah, inilah namanya istilahnya gayung bersambut. Jadi apa yang kita inginkan itu bisa juga terwujud. Ya, mudah-mudahan ke depan putra-putri, siswa-siswi, peserta didik yang ada di DKI ini, dengan adanya kerjasamanya Universitas Trilogi, bisa juga lebih bagus pendidikan yang ada di wilayah DKI ini. Nah, begitu juga tim pengajarnya sudah menggunakan dengan berbagai macam metode dan media, terutama adalah IT-nya. Baik, waktunya masih ada ya Pak ya? Sudah. Udah habis ya. Baik Bapak dan Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Yang mudah-mudahan satu kesempatan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih untuk pihak Universitas Trilogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. Raji Sarni. Sebelum kita mulai membicara yang sesi kedua, saya ingin menginformasikan bahwa Ibu Bapak bisa mengisi form absensi pada link berikut atau dapat
klik di kolom chat di dalam aplikasi Zoom untuk mendapatkan e-sertifikat. Informasi lainnya silakan dapat follow Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi atau Instagramnya, dan ada website seperti ini, gitu ya. Baik, nah, menanggapi dari Ibu Haji Sarni, Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi menawarkan peluang kepada mahasiswa baru, yaitu tambahan uang saku selama kuliah. Nanti akan bisa menjadi asisten dosen, asisten riset, tim publikasi ilmiah, dan lain sebagainya. Jadi kita mempunyai uang saku untuk mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, agar dapat berkiprah di dunia pendidikan. Baik, untuk menyingkat waktu, sekarang kita akan mendengarkan narasumber dari pembicara kita yang kedua. Pembicara yang kedua kita yang berdua adalah Bapak Muhammad Ainur Roni, Eskom MTI. Beliau adalah dosen dan CEO kampus sejak tahun 2018. Sekarang kepada Bapak Muhammad Ainur Roni, silakan tempat dan waktu saya persilahkan. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Pak Sylvester. Terima kasih teman-teman dari Universitas Trilogi, terutama Prodi Teknik Informatika yang sudah menerima saya untuk bisa sharing di sini. Salam kenal Ibu Hajah Aji Sarni. Tadi presentasinya bagus sekali, Ibu. Gitu. Saya hanya menyambung saja presentasi Ibu gitu. Jadi boleh izin saya untuk men-share terkait masalah new normal gitu kan. Oke. Kelola acara sekolah di masa new normal. Oke, karena kita di dunia pendidikan, saya suka kalau bikin slide itu depannya harus ada quote gitu, karena quote itu bagi saya sesuatu yang bisa bikin kita semangat. Menurut Nelson Mandela adalah education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Sekarang dunia berubah itu luar biasa, cepat banget gitu. Dalam 2 bulan dunia langsung berubah. Gitu kan, cepat banget, 2 bulan loh, hanya 2 bulan virus corona bisa mengubah dunia gitu. Terus kita gimana dong? Kita cuman menyalahkan keadaan itu tidak solusi gitu kan. Bagaimanapun kita dikasih rezeki sama Tuhan, memiliki akal ya. Dikasih rezeki memiliki akal, dan akal tersebut dengan sekolah, edukasi segala macam itu bisa menjadi solusi gitu di masa pandemik saat ini gitu. Perkenalkan, saya Roni, saya juga S2, saya juga tadi bareng sama teman-teman, mungkin beberapa dosen Trilogi juga satu alma mater dengan saya di UI juga gitu. Itu nomor telepon saya dan ada email saya. Saat ini saya sebagai CEO kampus dan dosen, saya dosen dari tahun 2004 gitu sampai sekarang, dan pernah juga jadi ketua program studi gitu. 7 tahun saya jadi ketua program studi, kemudian move on ke dunia bisnis digital gitu. Oke, kita tahu bahwasanya Indonesia itu besar, nggak bisa dipungkiri lah, banyak yang ngiri dengan Indonesia. Malaysia paling cuma seberapa besar? Coba bisa dilihat di peta, setengahnya Indonesia luas wilayahnya. Kita tuh besar sekali gitu. Kalau dikonversi itu dari Inggris, kalau di benua Eropa ya, dari Inggris sampai dengan Eropa Timur, di bawahnya Rusia, itu luas sekali gitu. Jadi dengan jumlah penduduk yang luar biasa banyak, 260.000, apalagi nanti setelah WFH, setelah lockdown itu mungkin ya mungkin bertambah lagi gitu, karena pada ini ya istilahnya, pada di rumah semua gitu. Terus satu, sebagai bangsa yang besar itu untuk bersaing dengan negara yang lain. Seperti saya bilang tadi, bahwasanya saat ini perang bukan tembak-tembakan, tapi dengan menggunakan teknologi, dengan adanya sebuah ilmu pengetahuan, gitu. Jadi dengan ilmu sekarang perangnya, gitu. Bukan model kayak langsung tembak-tembakan, bukan seperti itu saat ini.
Terus kemudian yang kedua pasti saya yakin semuanya pada setuju bahwasanya pendidikan merupakan kunci untuk dapat bersaing gitu. Karena kalau kitanya tidak pintar maka akan dapat mudah dibohongi sama orang lain atau dibodohi sama orang lain gitu. Jadi kitanya nurut aja gitu. Padahal kita juga punya sebuah pendirian harusnya. Terus yang ketiga adalah pendidikan harus dapat beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini nih yang nomor 3 nih. Tadi menurut pembicara yang pertama, Bu Hajah Aji tadi, itu luar biasa gitu. Pokoknya harus beradaptasi dengan saat ini gitu. Kondisi sekarang adalah kondisi yang dimana new normal yang baru istilahnya. Dan nggak tahu sampai kapan nanti. Gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya ngeluh dengan kondisi sekarang, ngabisin umur aja gitu. Kita nggak akan bisa move on terus. Oke, terus lagi adalah, nah, kita masuk ke generasi sebelum pandemi COVID sekarang gitu ya. Orang-orang tuh pada membahas masalah industri 4.0. Dan ternyata itu benar, dan ternyata ketika pandemi itu keluar, pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah katalisator, sebuah percepatan yang luar biasa untuk kita mempercepat masuk ke industri 4.0, di mana semuanya menggunakan teknologi. Dan yang terjadi sekarang adalah pendidikan pun semuanya pakai teknologi gitu. Dan kehidupan kita pun saat ini selama pandemi itu menggunakan teknologi semua. Jadi bagi saya, kalau mungkin teman-teman yang akan mau masuk, memilih perguruan tinggi gitu, jurusannya bingung gitu kan ya, saat ini bagi saya sih, kalau teman-teman memilih di dunia teknologi, itu langkah teman-teman satu langkah lebih duluan gitu, menuju masa depan. Jadi kaki Anda itu udah offset gitu istilahnya, menuju masa depan. Karena apa yang dipelajari nanti, ya kebutuhannya nanti akan menggunakan teknologi ke depan gitu. Oke? Jadi dari mulai evolusi yang pertama, revolusi industri yang pertama yang bicara masalah mesin uap gitu kan ya. Terus generasi kedua, revolusi industri kedua kita bicara masalah jadi ada otomasi di dunia industri. Contohnya adalah waktu di pabriknya Ford, di mana Ford membuat sebuah conveyor di mana mobilnya baris gitu, dirakit gitu satu-satu, tapi yang jalan mobilnya melalui conveyor gitu. Terus yang ketiga menggunakan komputer juga, automation. Komputernya tapi tidak secanggih yang sekarang, lebih ke otomasi, lebih sekedar otomasi. Kalau yang sekarang lebih ke semuanya ada di tangan kita, semuanya ada di lingkungan kita semua, semuanya dekat sekali dengan kita teknologinya. Jadi kalau zaman dulu teknologinya masih agak jauh, kita harus pakai komputer untuk bisa mengakses teknologi, harus buka PC segala macam. Kalau sekarang ada handphone di sebelah kita yang kalau kita lupa handphone itu serasa kayak ada yang hilang gitu. Kalau disuruh pilih ketinggalan dompet atau milih ketinggalan handphone, pasti milihnya adalah mending ketinggalan dompet. Karena di handphone ada uang digital, ada segala macam. Kita bisa pesan transportasi melalui online, dan bisa langsung bayar menggunakan uang digital. Jadi, segitu kita bergantungnya dengan dunia teknologi. Jadi, saya tekankan lagi bahwasanya ketika teman-teman memilih bahwasanya nanti jurusan masa depan yang akan dipilih gitu nanti setelah ini adalah teknologi, maka teman-teman selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Oke, terus kita langsung masuk ke main course-nya. Manajemen acara sekolah. Pernah mimpi nggak kalau teman-teman memiliki sebuah acara yang dihadiri oleh peserta dari luar daerah? Contoh misalkan Sumatera, Papua. Kalau kita lihat sebelum pandemi COVID-19, kita tahu bahwasanya acara-acara seminar workshop yang bagus, itu semuanya ada di daerah Pulau Jawa dan tidak merata. Dan ini salah satu hal yang menurut saya, kalau di Pancasila itu keadilan sosialnya itu kurang. Harusnya kan merata gitu, pendidikan itu merata dari mulai Sumatera, dari sebelah barat sampai dengan timur Indonesia. Tapi yang terjadi, semua acara yang bagus-bagus itu terpusat di Pulau Jawa. Jadi kalau misalkan mau ikut pelatihan yang bagus gitu kan ya, itu harus ke Pulau Jawa. Orang dari Kalimantan, orang dari Sulawesi, dari Papua, Sumatera, itu pasti pergi kalau nggak Jakarta, Surabaya, Semarang gitu. Itu yang kenyataannya sekarang. Tapi apa yang terjadi sekarang setelah semuanya pandemi ini keluar, gitu kan?
masing-masing menjadi webinar sekarang gitu. Nah, dengan menggunakan webinar, dengan bantuan teknologi, itu limitless banget, nggak ada batasannya, gitu. Kalau dilihat tadi, di komentar teman-teman tadi, ada yang dari Bandar Lampung, ada yang dari, saya nggak tahu tadi, ada pokoknya jauh-jauh, ada yang Bogor, segala macam. Berarti areanya di luar dari Jakarta semua. Ada beberapa, bukan semua ya, maksudnya beberapa yang di luar Jakarta. Yang artinya, seperti Ibu pembicara yang pertama tadi bilang, bahwasanya saya setuju dengan artinya kalau kita sharing, kita dapat pahala gitu kan ya, mendapat kebaikan. Nah, kenapa kita nggak membagi kebaikan kita lebih luas lagi? Gitu. Artinya, kalau selama ini, kalau misalkan kita bikin acara seminar, itu hanya Jakarta areanya. Tapi kali ini apa yang terjadi? Ini bisa luas lagi, Bapak Ibu. Gitu. Jadi, saya pernah ngisi seminar gitu, webinar, orangnya dari Sumatera, terus ada yang bilang Ambon gitu. Saya bilang, wah, amazing juga nih gitu. Ternyata sebegitu luar biasanya dampak COVID terhadap, menurut saya, penyebaran pendidikan menjadi positif kalau menurut saya. Gitu. Terus yang kedua, masalah, maaf, sih yang acara mudah. Maksudnya gini, kalau misalkan gitu ya, selama ini kalau ya seperti saya bilang tadi gitu, ketika kita bikin sebuah acara, kenapa areanya, acaranya itu area yang hadir itu ya hanya orang-orang yang terdekat saja gitu. Kita ya sesuai dengan kondisi sekarang, kita memanfaatkan yang namanya kanal-kanal dari sosial media maupun WhatsApp chatting gitu ya, atau Line, atau bahkan bisa pakai aplikasi chat yang lainnya gitu. Terus berikutnya lagi gini, saya nggak tahu ya, ada beberapa kampus itu memiliki cabang hanya satu itunya, maksudnya gedungnya hanya satu, bisa ada cabang A, cabang B, cabang C gitu. Terus kemudian kadang-kala bikin acara akhirnya ada di cabang B gitu. Mahasiswa yang cabang A dan C kalau mau beli tiket atau mau bayar tiket itu harus ke cabang B. Artinya ada sebuah waktu, ada sebuah transportasi biaya yang harus dikeluarkan gitu untuk bisa pergi ke beli tiket acara itu ke cabang B gitu. Bagi saya berprinsip bahwasanya pendidikan itu harus bisa merata. Artinya kalau kampus A ngadain acara, maka kampus B dan C mahasiswanya itu harus tahu dan harus bisa mendaftar gitu. Karena haknya sama. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Gitu. Oke, itu proses pembayaran, proses registrasi ulang, presensi seperti tadi gitu. Terus kemudian sertifikat digital karena sekarang tidak mungkin dicetak. Kalau dulu kami menganalisis gitu, kalau satu rim kertas itu ukurannya itu kalau dikonversi menjadi sebuah pohon itu harganya sesuai dengan satu pohon. Satu rim itu sama dengan kita menebang satu pohon. Jadi kalau sekarang semuanya menggunakan digital, berarti kita membantu yang namanya menuju proses go green. Artinya kita membantu dalam proses konservasi hutan yang ada di Indonesia mungkin. Gitu. Terus berikutnya adalah materi pendukung. Kadang-kala materi pendukungnya itu tercecer. Jadi sertifikatnya juga tercecer, materi pendukungnya juga tercecer. Saya termasuk orang yang termasuk dulu merasakan banjir besar di Januari, di mana sertifikat pembicara saya semua terendam banjir. Padahal saya butuh untuk laporan beban kerja dosen untuk sertifikasi dosen saya gitu. Jadi itu cukup mengiris-ngiris perasaan saya. Sertifikatnya semuanya tenggelam di air. Jadi kalau save gitu, terutama disimpan di cloud, kita bisa akses kapanpun, dimanapun. Terutama dengan validasi gitu. Jadi benar-benar, wah ini valid ya gitu. Kita menyebarkan sertifikat ini benar valid. Orangnya benar, orangnya hadir, acaranya benar gitu. Terus seperti pembicara pertama tadi bilang bahwasanya kita harus menganalisis, kita harus melakukan penelitian. Nah, kalau kita membuat sebuah acara yang baik, kita harus bisa melakukan review, komentar-komentar, feedback dari para peserta. Apa ekspektasi peserta untuk acara seminar berikutnya? Gitu. Mungkin ada permintaan-permintaan tertentu. Jadi,
yang namanya feedback itu seperti obat gitu, seperti kayak memberikan sebuah masukan ke kita bahwasanya apa sih yang harus kita perbaiki. Kalau kita jalanin gini-gini aja tanpa kita lihat review, tanpa kita melihat feedback, saya yakin pasti efeknya makin lama akan turun ya gitu ya. Tidak menerima review dari para peserta sebelumnya. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Ini contoh misalkan, ini absensi gitu, yang kita sudah konversi menjadi Excel. Bisa dilihat bahwasanya ini kemarin saya juga ngisi webinar gitu. Ini saya ambil absensinya. Saya blurkan nama dan alamat email karena terkait masalah privacy issue gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya di Zoom tadi, kalau misalkan teman-teman menggunakan slash seperti tadi, nanti bisa dikonversi menjadi dari teks tadi kan, dari Zoom itu kan formatnya nanti chatnya itu keluarnya teks ya. Nah, teks itu dengan adanya ada istilahnya ada garis miring itu bisa jadi pembeda gitu. Ini field apa gitu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa menganalisis bahwasanya dari mana sih daerah yang hadir gitu. Ada yang dari Bali, Bandung, Bangka Belitung, Bekasi, Bogor, Gorontalo, Jakarta, Jayapura, Kalimantan, itu sampai Jayapura gitu kan ya, Purwakarta, Sumedang, Surabaya. Saya perhatikan beberapa webinar yang saya hadir atau saya ikut, saya jadi pembicaranya, itu seperti ini formatnya. Jadi kayak, wah amazing ya gitu. Terus, nah ini tadi, sosialisasi mudah. Seperti tadi kan ya, kalau kami di kampus itu ada ini ada form-nya gitu, dan kemudian bisa dipublikasi, share ke sosial media, formatnya seperti ini. Jadi bisa langsung, wah informasinya jelas ya gitu ya. Satu hal lagi, kalau dulu kita punya yang namanya panitia narahubung. Nah, narahubung itu merupakan bagian yang paling sibuk. Banyak yang nanya, karena nggak tahu ya, orang Indonesia itu suka males baca gitu ya. Yang kedua, suka menanyakan konfirmasi pembayar, karena konfirmasi pembayaran ini masih sifatnya manual. Jadi transfer, kemudian dikirimkan ke email gitu. Nah, kemudian kan panitia butuh waktu untuk melakukan verifikasi validasinya. Gitu. Dan itu kadang bikin deg-degan si peserta yang udah bayar kok belum dikonfirmasi gitu. Nah, itu kadang bikin nggak nyaman gitu istilahnya. Oke, ini salah satu kemudian kita jadi bisa ke chatting, bisa ke Facebook, bisa ke sosial media kalau dalam kampus. Kemudian lagi proses pembayaran mudah gitu. Nah, ini kita sama kayak ngampus itu menurut Bank Dunia. Jadi salah satu artikel Bank Dunia yang dikeluarkan bulan Maret kemarin gitu ya. Jadi ngampus itu merupakan salah satu e-commerce acara pendidikan di Indonesia yang satu-satunya. Jadi kalau di grid, kalau bisa dicari sih gitu artikelnya dari Bank Dunia, baru dirilis bulan April atau Mei yang lalu kalau nggak salah. Gitu. Saya dikirimkan bahwasanya ngampus itu satu-satunya aplikasi education technology yang memuat tentang e-commerce acara-acara pendidikan di Indonesia gitu. Oke, di sini teman-teman bisa beli tiket banyak atau bisa membelikan temannya di sini. Pilih teman kamu. Jadi kalau misalkan temannya nitip, minta dibayarin segala macam, ini bisa. Dan tiketnya bisa langsung ke email teman-teman kalian, dan sertifikatnya juga langsung bisa masuk ke teman-teman yang kalian beliin gitu, yang kalian numpang beliin. Dan itu pembayarannya juga ada yang manual. Manual itu artinya upload, dan nanti admin kami yang akan melakukan verifikasi validasi, nggak akan lama. Sebentar, itu paling lama ya 2 jam lah ya, paling lama gitu. Dan kemudian ada yang lebih cepat lagi menggunakan virtual akun gitu. Jadi bisa langsung mendapatkan tiket segera gitu. Dan nanti linknya juga akan kita kirimkan gitu. Nah, nanti ke depan linknya akan ada di dalam tiket aplikasinya gitu. Terus yang penting lagi sebagai manajer acara, teman-teman harus tahu bahwasanya sekarang berapa sih isinya terdaftarnya gitu. Duitnya berapa ya sekarang ya? Nah, dulu saya termasuk orang yang sering bikin acara. Acara-acara besar juga saya pernah bikin. Kalau saya tanya sama panitia gitu ya, sekarang tiket yang terjual berapa sih? Sebentar ya Pak gitu ya. Lama banget tuh. Butuh waktu setengah hari baru direkap dulu satu-satu. Oke, setelah ketahuan berapa tiket yang terjual? 100 Pak. Oke. Duitnya berapa ya sekarang ya? Sebentar Pak. Dihitung dulu. Wah, duitnya keselip Pak gitu. Keselip berapa tiket? 2 tiket. Kan bingung kan, 2 tiket itu kan bikin pusing. Ini duitnya keselip kemana?
nyelip kemana, kejajan kemana gitu. Nah kalau kita kan bisa tahu bahwasanya oh ya langsung segera gitu dilihat dari dashboard teman-teman, oh iya ternyata segini ya gitu ya. Oh kapasitasnya segini gitu. Kalau misalkan oh udah penuh ya kita harus nambah lagi nih kapasitasnya gitu. Jadi dan ada OTS on the spot, maksudnya kalau baru datang sekarang gitu, baru nongol di webinar, oh ternyata baru ya, dia namanya nggak ada gitu, bisa di OTS-kan. Istilahnya kita sebut namanya on the spot. Jadi ketika saya bikin ngampus ini, karena sukses, bukan sukses story ya, pain story saya gitu. Istilahnya saya sering bikin acara pendidikan, sering bikin acara seminar, dan ngerasa yang benar yang namanya susah memanage ini gitu. Dan saya pernah nemu yang namanya sertifikat itu masih tercecer 1 ring. Dan itu saya marah besar. Karena satu sertifikat itu cost produksinya di angka 3.000, tinggal kali aja 500. Itu duit semua. Dan tercecer begitu saja. Gitu. Ngilu lah saya ngeliatnya. Terus kemudian untuk absensi juga akan mudah. Jadi kalau ngeliat dari tadi, dan ini bisa diekspor impor dengan menggunakan CSV. Jadi kalau teman-teman pakai tadi di Zoom tadi kan ada pakai slash gitu, nanti diimpor jadi Excel, dan ini sebenarnya juga bisa diimpor jadi Excel sebenarnya. Gitu. Jadi ini tinggal hadir tidak hadir. Ini saya sensor aja gitu nama peserta dan email pesertanya. Terus nah sertifikatnya juga mudah gitu, dan ini bisa di custom terserah dari teman-teman sebagai manajemen acara gitu. Yang penting siapin aja satu acara, satu sertifikat contoh, diupload, namanya ini akan otomatis sesuai dengan teman-teman yang hadir saja. Yang tidak hadir tidak akan diberikan sertifikat pastinya. Dan ada QR code. QR code ini bisa divalidasi lewat website-nya ngampus. Ini bener nggak sih? Asli nggak sih sertifikatnya? Jadi ya namanya digital ya gitu kan ya. Saya selalu percaya yang namanya maling itu lebih pintar daripada polisi. Mau sampai kapanpun. Berarti kalau misalnya ada sesuatu yang digital, bisa dipalsu, no? Bisa banget. Tapi kita mengantisipasi hal tersebut dengan menggunakan validasi QR code. Jadi kalau QR code-nya di-scan, nanti akan dikirim ke sebuah halaman website yang ngampus, dan bisa ngecek bahwasanya, ini benar nggak sih sertifikatnya, namanya benar, acaranya benar, harinya benar, gitu. Dan yang pasti dalam seminar pasti ada slide ya. Dan slide-nya kadang kan menggunakan Google Drive gitu, pakai link Google Drive. Kadang-kala kita baru ingat, oh ya, sebulan kemudian, acara kemarin mana ya gitu ya. Saya butuh nih itu yang materinya gitu, buat referensi. Dicari-cari, mana ya, kececer kemana gitu. Nah kalau di sini semua nanti sertifikat dan materi pendukung, mau suara, mau slide, mau apapun itu, video, itu tersimpan di dalam satu tempat ya, di dashboard yang ngampus di user gitu. Saat ini masih di dalam tiket gitu. Jadi kita mikirin end to end gitu ya. Nah ini yang terakhir, review komentar. Ini yang penting nih teman-teman. Ketika bikin acara itu kita lihat ya bintang kita ada berapa sih, service kita bagus apa nggak terhadap para peserta, pembicaranya bagus atau enggak sih, berguna nggak sih ilmunya, gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi itulah cara memaintain acara, memanage acara pendidikan gitu ya di zaman COVID-19 ini gitu. Kami pun juga terbuka untuk kerjasama dengan berbagai macam entitas organisasi gitu. Nggak hanya universitas, kami sudah punya sekitar 243 partner, dan acara kita menuju 1.000, mungkin bulan ini kita akan 1.000 acara gitu, dan pengguna kita udah sekitar 170 ribuan gitu. Jadi itu bagus sekali buat teman-teman untuk melakukan mengadakan acara, terus kemudian melakukan publikasi gitu. Saat ini tuh orang tuh lagi nyari yang acara-acara webinar sih, terutama webinar yang gratisan gitu. Gratisan tapi kualitasnya tidak menurunkan kualitas gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Monggo saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni atas materinya pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan
kesimpulan dari narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi dikawal oleh canggihnya teknologi informasi. Para guru dan sekolah harus dituntut untuk melek teknologi untuk menyediakan pembelajaran secara online. Teknologi informasi membawa perubahan dalam pendidikan dan menjadi key factor dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, aplikasi Ngampus membantu memaintain atau mengelola acara pendidikan secara online. Baik, paling tidak itu kesimpulan dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Saya ingin memberikan informasi bahwa Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi menawarkan manfaat kepada mahasiswa dan lulusannya untuk mendapatkan rekomendasi bekerja di perusahaan IT. Gitu ya. Baik, tiba saatnya kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Silakan, saya persilakan pada beberapa peserta, silakan unmute untuk langsung bertanya kepada Ibu Aji Sarni atau Bapak Roni. Silakan. Atau baik, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh bisa pakai fitur chat ya. Kita bisa di chat itu bisa diketik. Jika ada pertanyaan, kita akan buka untuk 3 pertanyaan pertama terlebih dahulu. Silakan, Bapak Ibu. Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya boleh bertanya dulu kepada Ibu Aji Sarni ya, Bu ya. Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ibu, selama menjadi Dewan Pengawas, apa sih kesulitan yang dihadapi oleh para sekolah, terutama pada masa pandemi ini, untuk menyediakan kegiatan belajar mengajar? Ya, terima kasih Mas apa ini ya? Ya, baik, itu memang kesulitan pada pandemik ini ya. Terutama adalah komunikasi. Komunikasi itu tentu di sini siswa-siswi itu harus mempunyai kurang-kurangnya HP ya, HP. Nah, di antara sehingga pembelajaran diberikan guru itu juga lama sampainya. Begitu juga orang tua ada juga yang tidak punya HP. Nah, jalan keluarnya apa? Nah, di sini saya memberikan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah juga mengatasi kesulitan ini. Pertama, untuk memberi bantuan, kepala sekolah itu memberi bantuan supaya siswa-siswi itu dia punya HP dan juga selain HP dia juga terbatas kuotanya. Pada umumnya kuotanya ya, anak-anak yang kurang mampu. Nah, saya mengimbau kepada para kepala sekolah siswa yang kurang ini dibantu. Nah, mereka sudah melaksanakan itu, bantuan sekurang-kurangnya beli kuota, ada pulsa, supaya komunikasi lancar juga. Yang kedua, itu masalahnya karena siswa ini itu kuotanya kurang dan komunikasinya kurang juga, gurunya mengajarnya juga kurang, kombinasi daringnya, materi metode yang diberikan, sehingga ini juga ada hambatan. Nah, di sini saya menyampaikan kepada para guru membuat classroom-nya itu dengan 3 tipe. Maksudnya itu anak yang
tinggi, nilainya yang tertinggi, yang sedang, dan rendah. Nah, anak itu adalah mentor teman sebaya. Untuk teman sebaya itu nanti membantu teman-teman yang kurang tadi. Contoh, siswanya yang tadi tidak punya HP, karena dia ada tugas kelompok, satu anak itu dikasih 4 atau 5 orang untuk mengatasi hal begini. Nah, sehingga kesulitan itu bisa terpecahkan. Jadi itu yang saya lakukan. Karena itu terlihatnya itu pada bulan pertama di bulan Maret ya. Nah, itu pertama masalah-masalah yang dihadapi. Alhamdulillah ke akhir Mei kemarin saya evaluasi lagi. Itu ada satu kelas itu ya waktu bulan Maret itu hanya masuk 40%. 40% kelulusannya untuk naik kelasnya. Nah, sehingga udah saya beri pembinaan seperti itu, baik kepada kepala sekolah dan juga kepada guru, karena bahwa kita itu minta laporan dari sekolah setiap hari, namanya adalah dari guru suruh ke dinas di jenjangnya dari bawah. Nah, itulah yang kita analisis. Nah, saya analisis itu selama COVID-19 ini, corona ini. Nah, tapi ada juga hikmahnya ini ya, karena sehingga mereka itu tadinya nggak malas belajar IT, sekarang sudah mulai belajar IT. Nah, juga saya sering juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, anak ilmu yang dapat saya share lagi ke mereka. Ya, alhamdulillah sekarang mereka tadinya dia itu takut, tadinya dia itu was-was, sekarang sudah happy. Nah, tapi inilah saya itu membuat best practice itu lebih jauh mengetahui bagaimana keadaan evaluasi terhadap guru memberikan materi dan hasilnya. Nah, setelah saya lakukan itu, pembinaan, sambil juga saya menulis bukti practice-nya, sekarang tadinya dari 40%, sekarang sudah sampai 75-80%. Guru itu sudah bervariasi memberikan materinya, dan anak yang masalah tadi sudah teratasi juga. Kenapa? Itulah saya bentuk tadi mentor-mentor anak-anak yang pintar. Nah, jadi untuk membantunya anak yang teman yang kurang, dan juga temannya yang nggak punya HP, nggak dapat komunikasi, jadi melalui mereka. Nah, itu ya Mas yang saya lakukan untuk pembinaan tugas dari pengawas. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Bu, di sini ada mungkin ada bukan pertanyaan tapi lebih ke ini ya Bu ya. Kalau Ibu mempunyai kesempatan bisa berkomunikasi dengan Mas Menteri ya Bu ya. Itu mohon dipertimbangkan untuk mengenai paket internet agar siswa dan orang tua bisa lebih bersemangat gitu ya. Jadi mungkin ada paket internet khusus untuk siswa sama guru gitu ya dalam mengajar gitu ya Bu ya. Jika ada kesempatan untuk ngomong sama Mas Menteri nantinya. Oke, itu terima kasih itu dari pertanyaan dari peserta. Lalu ada juga ini Bu, Pak Ahmad Saifuddin. Strategi yang bagaimana agar siswa dapat senang dalam PJJ saat ini. Bagaimana cara menghindari dampak negatif dari pendidikan jarak jauh dalam mengevaluasinya? Mohon dicerahkan. Silakan Ibu dan Bapak coba. Bagaimana untuk menghindari dampak negatif dari PJJ? Dan evaluasinya bagaimana? Silakan. Nah, baik Pak. Terutama tadi kuncinya adalah variasi guru memberikan materi. Nah, sehingga dia nggak membosankan. Juga guru itu ikhlas materi yang diberikannya itu sampai dia menerima tugas-tugas dan hasilnya bagaimana. Memang Bapak dan Ibu, memang ya, kalau saya telah mencermati dan juga setiap hari itu ada laporan dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu yang direkap oleh pengawas. Jadi ada guru yang tidak senang, saya kejar caranya gimana. Memang itu terlihat guru mana ini yang kurang sehingga anak membosankan.
saya adakanlah itu undang semua guru ini akan satu persatu di mana kesulitannya, sehingga anak tadi mengerjakan berarti dia senang ya. Di mana letak dan kuncinya? Berarti ini gurunya yang kurang, bukan siswanya. Oke, baik Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Bagaimanakah penilaian kinerja bagi guru dalam masa pandemi ini? Apa yang menjadi acuan bahwa guru memang tetap melaksanakan tugas meskipun tidak berada di sekolah? Bola lah guru-guru ini, bola tidak hanya sekali aja, ada juga guru yang langsung ke rumah. Saya suruh ya, nanti fotonya mana, buktinya mana. Karena saya menyiapkan tabel itu dari segala macam yang dikerjakan guru itu sampai kesimpulan dari hasil penilaian. Nah, itu harus diisi dari per hari, itu per rekapnya per bulan. Nah, disitulah saya melihat kekurangan tadi. Dari itulah saya bisa membinanya. Alhamdulillah, 15 sekolah yang saya lakukan itu, pembinaan saya, memang ada ya, itu berhasil 80%. Nah, 20% ini sedang saya lakukan. Karena kan kita ada swasta dan negeri. Nah, caranya seperti itu untuk tadinya siswanya malas, nah nanti disuruhlah mentor-mentornya tadi ke rumah. Atau tidak ke rumah ya, melalui bisa difoto itu tugas-tugasnya yang punya HP, nanti kirim ke gurunya. Nah, jadi guru itu ada juga, tidak semua guru yang rajin, ada juga guru yang malas. Nah, saya kumpulin guru-guru yang malas itu, apa maunya, di mana kurangnya, disitulah saya bina. Makanya saya sampai lakukan best practice itu, melihat sampai di mana keberhasilan guru tadi. Nah, jadi ini saya memang belum selesai semuanya ini, saya lagi menagih juga tagihan dari mereka, dari bulan sampai bulan Juni ini, yang sebagian juga sedang berjalan. Nah, itulah yang kita lakukan supaya kita terlihat juga perbandingannya, bagaimana dia belajar di waktu tatap muka di sekolah dengan perbandingan belajar di rumah. Memang tidak semua yang bisa membuat seperti itu. Nah, inilah cara kita yang kita lakukan. Nanti saya akan menyampaikan juga kepada teman-teman pengawas, tidak semua pengawas juga yang bisa berbuat seperti itu. Ya, namanya manusia kan tidak ada yang sama ya. Ya, ada yang kepingin ya prestasi, ada yang ya udahlah biasa-biasa saja karena kan sebentar lagi mau pensiun. Nah, baik gurunya maupun pengawasnya. Nah, itu salah satu itu memotivasi baik guru, kepala sekolah, siswa. Karena saya juga berhadapan dengan siswa juga, nanti itu tiap hari itu kita ada juga laporan-laporan F3, nanti kita rekap jadi F4, itu yang dikirim ke Sudin. Nah, kita baca di situ hari ini kekurangannya apa, kehadirannya, dan juga absen, materi yang disampaikan oleh guru, akhirnya kita tahu semuanya. Karena juga makanya saya bisa menindaklanjutinya. Nah, itu ya, Mas siapa tuh? Sylvester. Ya, Miss Sister. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, menjadi pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Ya. Apa yang bisa dikolaborasikan antara universitas dan sekolah dalam terkait kondisi belajar mengajar untuk jangka ke depan, Bu? Ya, terutama dikolaborasikan itu adalah macam-macam metode dan media yang akan disampaikan oleh guru. Itu kekurangannya sekarang di lapangan, Mas. Nah, jadi kalau dapat nanti bisa juga menyiapkan untuk pelatihan-pelatihan guru dengan universitas trilogi ini mungkin dijadwalkan. Saya kepingin sekali nih berlanjut, tidak hanya silaturahmi kita sampai di sini saja.
nanti kan saya catat kekurang-kurangan apa di lapangan, nanti kita kolaborasikan dengan trilogi ini. Karena hubungannya ini IT ini sangat penting sekali. Penting sekali karena guru itu masih banyak yang gatek dan atau juga yang banyak yang belum paham tentang penggunaan IT. Karena ini udah pembiasaan ya. Memang tidak semua orang yang bisa full menguasai itu tahap belajar itu ada memotivasi diri. Nah, kenapa orang bisa? Kenapa kita tidak? Nah, saya penting sekali di sini dari pihak trilogi untuk kerjasama, kolaborasi dengan sekolah, sehingga nanti bisa memberikan pelatihan kepada guru juga, bisa juga kepada siswa. Nah, itu harapan kami ke depan nanti, Mas. Oke, baik Ibu, terima kasih. Satu lagi mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni. Pak Roni? Halo, Pak. Ya. Ada pertanyaan, Pak? Ya, halo. Ini, bagaimana strategi mendapatkan pengunjung, Pak, dalam acara itu, Pak, di masa pandemi kita? Mohon maaf, itu saya... Oke. Bagaimana strategi untuk mendapatkan pengunjung, Pak? Bagaimana? Kepada pengunjung atau orang yang memakai atau customer strategi ya untuk ya mendapatkan dalam pengunjung acara yang diselenggarakan menghadiri untuk menghadiri acara seperti itu di masa pandemi ini, Pak. Oke, ini bicara marketing sama bicara marketing ya, bagaimana kita memasarkan gitu. Itu salah satu teknik yang mendasar. Konsepnya sama seperti kita menjual sebuah barang gitu. Dalam membuat sebuah acara gitu. Kenapa acara tersebut bisa rame, kenapa acara ini sepi gitu. Sama sih harus ada unique proposition-nya gitu. Ada istilahnya, ada pertanyaan gitu. Pertanyaan yang mendasar adalah apa pentingnya saya bisa untuk hadir di acara tersebut. Kalau misalkan teman-teman bilang, wah ini kan nanti dapat ilmu begini dan ini jarang gitu. Nah itu pasti akan rame pasti. Otomatis akan rame. Yang terkait tadi mungkin nyambung dengan Bu Haji Sarni tadi, kita bikin acara gitu untuk membuat presentasi dengan video gitu. Jadi PowerPoint dijadikan video gitu. Nah, itu dalam waktu sebentar saja udah bisa 800 peserta gitu di webinar gitu kan. Bingung kan ini pakai Zoom yang mana gitu. Jadi pada akhirnya kita share juga jadi pakai Zoom, kita punya Zoom yang 500 gitu dan kita share juga menggunakan YouTube gitu. Jadi salah satu sebenarnya marketing, dan yang kedua adalah sama seperti tadi, kalau kita punya koneksi dengan asosiasi-asosiasi yang pas gitu, ketika kita sharing sesuatu kan, asosiasi-asosiasi itu kan, contoh misalkan kalau saya sebagai pengurus Asosiasi Dosen Indonesia juga gitu. Jadi kalau saya share acara ke situ, jebret gitu kan ya, nah pas tuh kalau misalkan dosen kan butuh knowledge gitu kan ya, di-share ke situ, kalau acaranya sekiranya bagus, maka pasti akan rame. Jadi intinya ya seperti kayak marketing gitu. Satu punya acara yang sekiranya bisa ngejawab seberapa pentingnya kita untuk ikut acara tersebut. Kalau bisa ngejawab, maka otomatis orang-orang akan tertarik untuk ikut acara tersebut. Yang kedua adalah cara marketingnya gitu. Cara marketingnya adalah menggunakan sosial media, atau masuk ke grup-grup WhatsApp yang ada asosiasi yang terkait. Misalkan teman-teman mau memasarkan gitu acara untuk membuat presentasi misalkan. Kalau misalkan kita tawarkan ke UKM gitu, ke grup UKM, saya rasa kurang pas gitu. Mungkin mereka kurang butuh ya acara tersebut, seminar tersebut. Tapi kalau kita share ke misalkan grup guru itu pasti akan ramai, insya Allah. Jadi sesuaikan saja dengan tema acaranya. Gitu Mas Silvester. Oke, terima kasih Pak Roni, terima kasih Bu Haji Sarni atas materi dan tanya jawab yang telah kita lakukan. Saya selaku panitia mohon maaf, kayaknya tidak semua pertanyaan bisa dijawab pada kesempatan hari ini. Oke, lanjut kita ke acara terakhir, acara puncak dari seminar kita pada pagi hari ini,
kita akan deal PKS atau perjanjian kerjasama antara Universitas Trilogi dengan ngampus. Silakan Pak Ade Saputra untuk share screen. Kita lihat PKS-nya kita. Dan silakan Pak Yadara Bulo dan Pak Roni untuk melanjutkan acara perjanjian kerjasama kita. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam webinar kali ini kita berkesempatan untuk meresmikan kerjasama antara PT Ngampus Pintar Sejahtera dan program studi Teknik Informatika Universitas Trilogi, di mana kerjasama ini insya Allah menjadi awal mula kita untuk bisa kita berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, dan berbagi pengalaman, baik dari program studi Teknik Informatika Trilogi ataupun dari PT Ngampus Pintar Sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perjanjian kerjasama ini kami nyatakan resmi mulai hari ini dengan durasi 1 tahun ke depan. Dan sebagai informasi buat Bapak Ibu peserta webinar, kami dari program studi Teknik Informatika, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Aji Sarni, insya Allah ke depan kita akan menjejaki kerjasama juga dengan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, dan di mana nanti kita akan adakan beberapa program untuk penguatan sekolah ya Bu, seperti bagaimana membuat materi yang simple, yang mudah, dan menyenangkan buat siswa-siswi sekolah. Selain itu, kita juga nanti bisa memfasilitasi bagi sekolah-sekolah yang keterbatasan teknologi, keterbatasan infrastruktur IT. Kita di Universitas Trilogi, kita punya satu sistem e-learning yang saat ini sudah free kuota dari Telkomsel, dan alhamdulillah sudah mulai aktif dari bulan Maret untuk 1 tahun ke depan. Insya Allah nanti kalau misalnya teman-teman di sekolah ada yang keterbatasan dari segi infrastruktur IT, insya Allah kita bisa bantu, kita bisa sediakan ruangnya, sehingga nanti teman-teman guru dan siswa ketika ingin mengakses materi bisa lewat e-learning kita, sehingga tidak memakan kuota yang besar begitu. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau ada informasi dari Pak Roni. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah berkenan untuk bekerja sama dengan PT Ngampus Pintar Sejahtera sesuai dengan visi misi kita juga, bahwasanya kita ingin memajukan pendidikan di Indonesia dengan cara menyebarkan pendidikan, informasi pendidikan segala macam itu secara merata ke berbagai daerah Pak gitu. Jadi kita juga bantu sosialisasi, bantu dengan mengadakan acara gitu. Jadi kita bekerjasama untuk pendidikan Indonesia Pak yang lebih baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ada kata-kata apa ya namanya ya? Akhir ya. Akhir atau apalah gitu dari Ibu Aji Sarni, silakan Bu. Ini kita peluang aja Bu untuk ke depan gitu ya, kerjasama nanti dengan APSI gitu ya, kerjasama juga dengan sekolah-sekolah di bawah binaan APSI. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Yadabullah. Yaitu harapan kami sebagai tugas di lapangan, baik pengawas, juga kepala sekolah, guru, dan beserta juga siswa. Nah, karena kepentingan IT. Tadi apa yang kami inginkan itu disambut juga oleh Trilogi. Itu yang kami harapkan. Nanti saya bisa juga, karena itu adalah pengurus APSI, jadi itu saya kasih APSI melalui ke sekolah-sekolah. Nah, dia adalah saya juga di sini di bidang pelatihan dan pemberdayaan manusia, terutama pengawas DKI, juga kita kerjasama juga nasional. Jadi ini penting sekali IT ini buat pendidikan. Nah, memang perubahan-perubahan itu banyak sekali. Ya, itu ada seperti Mas Ainun tadi bicara ya.
Nah, setelah kita ikut pelatihan-pelatihan, ternyata itu banyak kekurangan-kekurangan, nah, terutama dalam perkembangan-perkembangan untuk ke depan. Nah, jadi nanti kita bisa kerjasama itu dengan Trilogi dengan pengawas DKI maupun se-Indonesia. Nah, dalam bidang pengembangan dari guru, pengembangan juga untuk siswa, pengawas terutamanya, dan juga kepala sekolah. Nah, kebetulan saya juga sering mengisi diklat penguatan kepala sekolah. Nah, bisa masuk juga di sana nanti tentang kerjasama Trilogi, Universitas Trilogi. Nah, terima kasih sekali dengan sambutan yang kami inginkan pada saat sekarang ini berkah dan bermanfaat juga ini buat kami di lapangan. Kesulitan-kesulitan itu kayaknya sudah bisa juga terpecahkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi kita nyambung dan panjang ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak. Demikian acara seminar atau webinar pada hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Aji Sarni LS MPD, kepada Bapak Muhammad Ainur Roni Eskom MTI, lalu kepada Bapak Yadara Buloh Eskom Mkom, dan kepada seluruh hadirin yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, serta seluruh hadirin yang hari ini mengikuti acara seminar dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Silakan bagi yang belum absen, silakan klik link yang tersedia pada kolom chat di aplikasi Zoom untuk mendapatkan sertifikat. Lalu informasi lainnya, silakan follow atau like untuk Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi, Instagram di @trilogiti dan website di Linktree Informatika. Demikian acara webinar pada pagi hari ini. Saya Silvester Dinandi Permana mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang datang pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada seminar selanjutnya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Demikian acara webinar pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik, terima kasih semuanya.